Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Kevin, apa kabar? Baik. Baik ya. Kabar baik. Hai, apa? Lama nggak Hai. ketemu. Kayak udah 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun lebih. Iya, 8 tahun. Iya, ya sejak Lebih ya. Iya, betul. Pokoknya intronya kayak gitu aja. Kayak basa basi. Oke. Pokoknya nanyain udah berapa lama nggak ketemu gitu ya. Iya, boleh Padahal lah. cecetan Sering. sering. Oke, ini buat bahasa basi aja. Oke, teman-teman. Nah, kali ini aku bakalan ngobrol sama Kevin tentang dunia peran. Asik. Asik. Ini dia dunia peran yang sedang dijalani sama Kevin nih. Karena aku juga beberapa kali juga nonton IG story-nya, nonton WA story-nya. Nah, dia tuh beberapa kali tuh pentas. Nah, kali ini aku bakal ngobrol sama Kevin tentang peran-peran yang udah didalami sama Kevin dan juga kira-kira apa sih tantangan yang bisa diterima saat itu. Sudah siap? Ya, siap. Ya. Siap, kita siap. Bisa. Ya, karena ini kita baru Iya. ketemu sekarang gitu ya. Udah lama banget ya Udah ketemu. lama banget ya ketemu. Ya udah oke. Setelah Anda keluar pulau. Keluar pulau, masuk pulau asal lagi gitu ya. Masuk lagi. Oke. Pertama-tama, sejak kapan sih suka sama dunia peran gitu? Nah, apa ya? Dunia seni peran ya. Ya. Dulu itu sebenarnya mulainya ketika aku SMP kelas 1. Mm-mm. Sebenarnya itu apa ya, faktor tugas sih sebenarnya awalnya tuh. Jadi waktu itu guru bahasa Indonesia aku di SMP di Jogja itu ngasih tugas bikin drama pendek. Nah, itu dibagi dari sekitar 30-an siswa di situ, dibagi katakanlah 4 sampai 5 orang per kelompok. Nah, aku bersama ketiga temanku akhirnya mikir nih untuk tugas bahasa Indonesia itu kita mau bikin drama apa. Akhirnya tercetuslah Timun Mas. Oh, Timun Mas. Oke. Timun Mas. Nah, di situ aku berusaha untuk berinisiatif membawa drama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Jadi ada unsur komedinya, tapi juga ada unsur sejarahnya juga, walaupun itu cerita rakyat ya sebenarnya. Jadi dari situ aku mencoba untuk menyusun drama pendek yang aku buat di waktu SMP. Nah, yang paling aku suka ketika kami pentas, waktu itu pentas kecil di depan kelas, masih depan kelas. Itu teman-teman antusiasmenya tuh bagus itu loh, pada ketawa, pada senyum-senyum, dan akhirnya mengapresiasi penampilan kami itu loh. Nah, jadi ketika kami pentas itu dibanding pentas-pentas yang sebelumnya itu bisa dibilang lebih paling heboh lah waktu itu di kelas. Jadi dari situ aku mulai menyukai seni peran dan akhirnya terus SMP, SMA sampai kuliah sekarang. Gitu. Itu awal mulanya ketika SMP. Pertanyaannya adalah siapa yang memerankan yang jadi Buto? Tolong dijelaskan yang memerankan sebagai Buto. Kalau Timun Mas kan udah jelas, pasti cewek dong. Nah, pertanyaan adalah siapakah yang menjadi Buto saat itu? Yang jadi Buto aku yang Atau jadi kenapa saat itu kamu jadi Buto? Apakah dari poster badanmu? iya. Jadi Kayak ketawa dulu deh, gue pernah lihat. nah, kalau diulang itu lucu tuh cerita. Jadi aku, karena itu badanku itu paling gede. Kelompok Tolong dinotis dong, paling gede. paling gede di kelompok itu maksudnya. Paling gede di kelompok itu. Iya, di kelompok itu dia sih orang. Nah, iya, yaudahlah aku aja, aku aja cocok sama itu. Tadi yang bilang Timun Mas itu yang berani cewek, ternyata enggak juga. Karena kami cowok semua. Lah, terus jadi apa? Terong Mas. Lah, kan ini kan Timun Mas ya, Iya. kan khas dengan karakter cewek itu. Karakter Jadi cewek. Timun Mas itu cowok. Nah, yang jadi cewek itu kayak kalau di teater tradisional itu ada ludruk. Nah, itu pemeran cewek diperankan oleh cowok. Nah, Oke. jadi kami coba, ya udahlah, coba lah kami
yang cowok jadi cewek. Jadi waktu itu peran Timun Mas sama ibunya Timun Mas itu yang peranin cowok. Jadi pakai wig terus dari belakang. Nah, yang Hasil kamu ya? yang meranin itu cowok. Jadi kami waktu itu cari wig, dikasih wig. Terus ketika penampilannya semakin fit biar cewek banget tuh gimana sih? Caranya gimana? Waktu itu kami ngumpulin kertas, kertas masih SMP, kertas buku, kami sobek, kami bikin bulatan kayak bola-bola itu. Jangan sampai gue mikir itu buat apa. Iya, bikin bola itu, kami bikin empat bola. Akhirnya kami jadiin properti biar kayak cewek. Nah, kayak gitu. Bar, itu kan ada 4 ya? Ada 4 bola kertas. Oh, itu mungkin buat hiasan rambut satu ya. Gue mikir positif sih. Iya. Ya pasti kalian tahu. Gak usah polos-polos. Jangan polos-polos ya. Nah, jadi itu kami berubah kreatif dengan cara itu karena nggak ada modal yang harus beli apa gitu lah yang mahal lah. Jadi pakai kertas aja, bikin bulatan terus dipakein biar kayak cewek. Lipat. Ya. Iya, pokoknya itu buat ada yang buat tanggul, ada yang buat hiasan. Sekarang jangan polos-polos. Iya, jangan polos. Oke, berangkat dari Timun Mas ini. Timun Mas. Habis SMP, SMA. Nah, ada nggak sih pengalaman ketika SMA itu lebih serius lagi untuk dunia peran gitu? Selain jadi Timun Mas gitu. Ada Timun Mas. Selain dari SMP aku ke SMA, aku semakin mendalami apa itu teater ketika aku masuk ekstrakurikuler di SMA. Ada ekstrakurikuler teater dan itu nama kelompok teaternya itu Teater Jinolu. Nah, waktu itu di tahun pertamaku waktu itu ada pemilihan wakil ketua dan ketua. Wakil ketua itu untuk teman-teman tahun pertama dan ketuanya yang di tahun kedua waktu itu. Nah, aku dilalai kok dipilih teman-teman jadi wakil ketua waktu aku tahun pertama itu dan pertama kali ikut ya masih ikut dengan kakak kelas lah ya, masih coba main newbie itu kan. Sering tambahnya waktu di sana ada peran yang harus aku terima dan aku ambil dan paling berkesan sampai sekarang di SMA. Apa itu? Nah, dulu waktu SMA itu kelas 1 ya kalau di SMA kita. Itu kan ada SMA kita. Ya, kelas 1. Nah, kelas 1. Nah, terus itu ada pentas seni dan waktu itu kok kelompok teater Jinolu itu membawakan cerita Mahabharata. Oke. Judulnya Karno Tanding. Itu tentang perseteruan 2 orang kakak beradik beda ibu. Antara Karno, Raden Adipati Karno dengan Arjuna. Nah, jadi Adipati Karno ini ada di sisi para Kurawa dan Arjuna bersama Pandowo Limo. Nah, itu mereka perang gitu. Dan itu tokoh yang saling bertentangan itu yang di highlight adalah Adipati Karno sama Arjuna. Dan aku diberi kesempatan untuk memainkan lakon sebagai tokoh Arjuna waktu itu. Oh, Arjuna. Iya, aku nggak nyangka sampai sekarang. Lanjut. Itu Ada pertanyaan nih. Jadi ya keren lah. Tuh, gimana? Itu yang paling berkesan banget kan. Iya. Ya, nggak mudah sih, prosesnya juga lumayan lama. Wow, mendapatkan peran Arjuna. Ya. Kan kita tahu Arjuna itu sangat karismatik. Iya, karismatik. Berarti ada itu dipilih karena ada itu karismatik. Iya, enggak juga. itu tantangan juga sih buatku untuk membawakan peran itu benar-benar ini ketika orang lihat aku harus Arjuna. Iya, maksudnya menghilangkan ini bukan Kevin. Ya, jadi ketika orang lihat kalau masih lihat aku berarti aku nggak berhasil. Nah,
itu tadi tantangannya emang berat di situ. Kira-kira kalau misalnya kamu dikasih pertanyaan, Alfa itu cocok nggak sih jadi peran Arjuna? Cocok nggak? Wah, cocok banget. Ya, pembantunya. Jadi bapaknya. Arjuna ya. Perlu ditekankan kembali, Alfa itu tidak cocok menjadi peran Arjuna, tapi bapaknya Jadi bapaknya. Arjuna. Oke. Siap. Selain peran Arjuna, dapat peran apa lagi waktu itu? Waktu SMA, pernah kami itu ada pentas seni juga. Itu antar sekolah ada yang Jawa Tengah, ada yang dari Papua juga, ada yang Jakarta. Itu kebetulan aku megang divisi malam kesenian. Okay. Acara temu kolektor waktu itu. Nah, terus waktu itu kami dari berbagai latar belakang sekolah, akhirnya kami memilih suatu pertunjukan teater waktu itu yang mengiringi pertunjukan-pertunjukan lain seperti musikalisasi puisi atau band atau apa. Nah, itu yang membawakan tuh teater, jadi dibawakan oleh teater. Nah, waktu itu ceritanya tentang setan-setan yang menggoda manusia. Ada setan yang sombong, setan yang nafsu, setan pelit dan lain-lain. Nah, aku waktu itu kedapatan jadi setan pemarah. Wow, oke. Pemarah, setan yang membawakan diri sebagai setan yang marah gitu. Jadi waktu itu aku mendandani diriku sebagai seorang yang ala-ala preman gitu, muka di make up merah, terus di sini alis itu hitam, rambut diacak-acakin gitu, terus pakai jaket bolong-bolong, itu jaket yang jeans itu, sampai kalung besi, celana bolongnya kayak gini. Untung nggak kelihatan deh tuh udah. Ya udah, terus ya ala-ala preman gitu deh. Jadi ketika pentas itu berlangsung, aku berusaha untuk membawakan diriku sebagai sosok yang mudah marah. Dan aku menggoda manusia lewat kemarahanku itu. Berhubung kita ngobrol tentang hantu-hantu, pengen nggak sih dapat satu peran mungkin teater atau film yang emang temanya horor? Pengen nggak sih? Wah, pengen banget, apalagi kalau sutradaranya Pak Joko Anwar. Kayaknya nanti jadi pengabdi Arjuna. Siap. Kalau kamu pasti kan ini juga menantang banget ya, apalagi kamu diperankan sebagai mungkin hantu yang marah gitu ya. Nah, dari basicmu sendiri yang baik hati dan tidak sombong itu bisa masuk. Sebenarnya ini yang paling sulit. Gimana? Jadi tokoh itu tuh sangat bertentangan dengan gue tuh loh. Kayak sepanjang hidup tuh aku jarang banget marah dan kayak hampir nggak bisa. Walaupun bisa pun kayak mungkin orang lihat kayak nggak marah itu. Mungkin lebih kebanyakan ngelokro atau kecewa, tapi bukan marah secara wah kayak misuh-misuh gitu. Jarang. Nggak pernah itu loh selama ini tuh kayak bahkan kayak main fisik, apalagi aku tuh nggak pernah dari dulu. Kayak emang itu yang susah, kayak ngomong bentak orang itu pun aku nggak bisa tuh. Dan dikasih peran yang aku harus marah, harus bentak-bentak, harus dengan nada-nada tinggi. Wah, itu emang sulit dan jadi pelajaran banget buat aku waktu itu. Iya kan, karena kan basic karakternya orang kan harus dihilangin kan ketika udah masuk ke perannya, apalagi perannya tuh kontra banget sama karakternya sendiri gitu ya. Betul. Apalagi kan Anda kan baik hati dan tidak sombong suka menabung gitu ya. Terus diperankan sebagai yang mungkin lebih antagonis gitu ya. Antagonis banget. Oke, ada lagi nggak tuh peran-peran yang ada yang lucu-lucu, misalnya komedi apa? Kau pernah ada momen di mana kamu mungkin pas teateran gitu ya, tiba-tiba kepleset gitu, apa jatuh gitu, apa benjut gitu, udah pernah belum? Apa berantem misalnya? Peran berantem udah pernah belum? Berantem, pernah. Kalau berantem ada di SMA dulu. Ini tentang cerita rakyat juga. Waktu itu aku jadi maling kundang. Oh, maling kundang, oke. Jadi kayak maling kundang, terus ada adegan berantem sama ibunya. Bukan. Ya, langsung dikutuk. langsung dikutuk, langsung bertiarap itu ya. enggak.
Oke. Enggak, waktu itu dengan langsung sama apa ya, pasukannya lah katakan, atau sama perang melawan apa gitu. Jadi adegan berantem dan itu slow motion, jadi pelan Oke. slow motion tuh kayak film Matrix tuh loh kalau tahu. Matrix. Ketika ada tembakan terus kalau ini kan bedanya pukul pakai tangan. Jadi kita praktek. Waktu jadi Arjuna juga perang juga karena akhirnya aku harus main juga. Waktu itu pakai keris dan juga pakai panah. Nah, juga digabung dengan adegan tari juga. Set gitu. Alat tari sederhana tapi belajarnya susah. Karena basicnya belum bisa tari. Contohnya ada temanku yang dia passion sama tari dan tari juga untuk adegan perang itu. Ngomongin tentang tari dan keris gitu ya. Ada loh keris yang bisa nyanyi. Aku tahu nih. Random banget. Keris Dayanti. Ya nggak usah protes. Nggak usah protes. Nah, kan ini juga ngomong-ngomong juga tentang nari gitu ya. Kan itu ambil peran sambil nari. Itu susah nggak sih? Atau narinya tuh mungkin agak beda dari nari yang mungkin agak lebih luwes gitu. Narinya kayak gimana tuh waktu itu? Waktu aku berperan dari Arjuna sebenarnya tarinya itu lebih cenderung kaku ya, nggak terlalu luwes. Karena yang difokuskan itu bagaimana tari itu membawakan peranku untuk perang itu loh. Jadi ketika kalau kita perang biasalah katakanlah tawuran atau apalah gitu kan pasti gerakannya cepat itu ya, langsung tek atau tembak der. Tapi kalau tari itu dengan lebih lambat tapi terstruktur gitu loh. Tek misalkan gitu kita ngeris terus balik lagi terus kembali nari terus kita muter misalkan muter terus nusuk lagi set ya gitu. Gerakannya kira-kira gitu. Gua nggak masuk. Kayak ala tari ya. Kalau di film-film kayak The Raid atau kalau mukul aja gini ya kan. Ya, kalau tari kan lebih Nah, itu yang kadang-kadang aku pikirin kenapa aku bisa lihat di film itu beneran dipukul ya? Atau emang beneran dipukul? Kalau ditampar kan biasanya itu ya emang bener-bener ditampar gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak dipukul itu kayak bener dipukul nggak sih? Atau itu ya cuman kayak buk gitu, ada suaranya sih ya? Kalau yang aku lihat di salah satu misalnya The Raid misalnya. Ya The Raid itu ya di YouTube itu mereka punya teknik. Jadi memang ada master kungfu atau master pencak silat itu bela diri. Mereka tahu ketika kita memukul itu dengan gerakan cepat tapi kenanya cuma sedikit paling nggak. Tapi dilihat penonton itu udah kena itu. Udah kena. Apalagi karena efek suara juga. Ada efek suara juga. Dan itu kan mereka orang yang udah berlatih bertahun-tahun dan udah paham tentang seni bela diri. Jadi tahu titik mana dan sudah biasa dipukul juga ya kan. Mungkin kalau kita yang nggak tahu bela diri dipukul gitu langsung mungkin juga hidupnya biasa terpukul. Iya. Terpukul kenyataan. Diem. Nggak usah protes. Realitas. Oke. Nah sekarang setelah SMP dapat timun emas, habis itu dapat banyak peran di SMA. Nah sekarang kan lagi beberapa kali aku lihat nih di IG story, WA story, Anda itu mendapatkan peran gitu ya. Nah itu peran-peran aja yang apa yang Mbok lakukan di situ. Ya, setelah SMA nih. Setelah SMA itu waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2018 akhir atau 2012 awal lah. Itu waktu itu dapat tawaran main film pendek. Itu tentang stereotip masyarakat yang menganggap bahwa perempuan bercadar itu adalah perempuan yang tidak baik-baik, perempuan yang dianggap teroris gitu loh. Karena kan waktu itu isu sosialnya adalah perempuan-perempuan berhijab bercadar itu mereka yang membawa bom gitu. Membawa bom gitu. Maupun itu sesat banget sih kalau dari aku sendiri, tidak seperti itu. Mereka pun bercadar pasti punya niat yang baik juga sebagai takwa kepada Allah. Nah,
dari situ dibikinlah film itu supaya masyarakat itu tidak menilai dari tampilannya aja. Nah waktu itu aku berperan sebagai orang yang orang yang mengalami kecelakaan. Nah, jadi kondisinya aku sedang lari pagi, terus aku kena paku kakiku karena aku nggak pakai alas kaki. Nah, lalu si perempuan bercadar ini datang menghampiri aku. Dia pengen menolong, tapi dia ragu-ragu karena bukan mahramnya. Kalau di Islam itu menyentuh bagian lawan jenis dari sisi pandangan cewek itu mahram. Iya. Kalau dari sisi pandangan yang cowok itu muhrim. Bukan muhrim. Kalau cewek nyebutnya bukan mahram. Nah itu ada pertentangan antara ajaran agama gitu loh. Jadi apalagi yang dia tolong itu ternyata berbeda keyakinan dengannya. Apakah dia mau menolong atau meninggalkan dia yang sedang terluka itu karena jatuh tadi. Nah itu aku tidak banyak dialog tapi lebih cenderung menggunakan ekspresi, menggunakan tatapan mata gitu supaya orang itu lihat bahwa kita tuh sama loh sebagai manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, kita jangan lihat tampilannya aja. Ada tampilan. Akhirnya ceritanya ketika dia ragu-ragu dan akhirnya pergi, ternyata si perempuan ini bercadar membeli obat merah dan kapas, datang dan memberikan itu kepada tokoh yang kecelakaan. Wow, mantap. Keren banget ya, apalagi ini udah mulai dari yang teater mulai merambah ke dunia film yang film pendek dulu ya. Nah itu apa sih perbedaan tantangan antara teateran gitu ya sama film pendek? Apa ini? Saya bermain peran di panggung pertunjukan teater itu atau di depan kamera itu cukup berbeda. Jadi tidak disamakan, bisa kita leluasa seperti bermain di teater. Kalau di teater kita kan bisa ngomong itu leluasa bla 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 bla, Improve-nya banyak. Bisa improve. Dan ketika masuk ke film apalagi harus berhadapan dengan mata kamera, itu ada bagian ketika kita harus fokus set mana kita harus fokus dengan kamera, mana yang kita tidak boleh lihat kamera gitu. Oh iya. Jadi tidak melulu kita harus lihat kamera terus atau kita acuh dengan kamera gitu. Jadi di film itu lebih cenderung ke ekspresi kecil gitu loh. Mimik wajah itu sangat dilihat karena ada close up. Sorot itu. Kalau teater kan tergantung posisi penonton. Kalau penonton ada di depan, tentu berbeda dengan penonton yang ada duduk di belakang. Pasti akan melihatnya berbeda dan kita bisa bersuara dengan sekeras-kerasnya. Tapi kalau di film pendek apalagi itu justru dibuat natural. Jadi tidak perlu mengeluarkan suara yang begitu keras karena kita sudah ada mic wireless. Jadi kalaupun suara kita kecil pasti akan diedit sedemikian rupa supaya bisa lebih keras. Ya, tapi jangan kecil banget, natural. Ya, natural aja, nggak perlu disengaja untuk keras. Itu sih harus sesuai porsi dan takaran. Memang harus adaptasi juga karena itu beda, ruangnya beda. Jadi bisa disamakan. Beda skala ya tadi, beda skala. Nah, kayak sekitar beberapa bulan yang lalu kan kayak aku lihat di IG story sama WhatsApp story ini. Kamu kan juga main di peran kayak Belanda gitu nggak sih? Cerita-cerita Belanda, cewek Belanda itu loh. Nah itu ceritanya tuh kayak gimana dan kamu di situ berperan atau punya tugas kayak apa tuh? Waktu itu aku justru tidak jadi aktor. Aku jadi wakil sutradara waktu itu. Asisten sutradara. Keplak Ya. Jadi itu suatu pengalaman yang baru buat aku. Aku juga belajar di situ. Jadi tempat aku belajar. Jadi itu menceritakan tentang Nyonya Ani itu janda Belanda, noni Belanda yang dia hidup dari korban kekerasan dalam rumah tangga oleh keluarganya sendiri. Jadi dia itu sebagai seorang keturunan asli Belanda, tapi
dia punya wajah yang Indonesia banget. Oh, oke. Indonesia banget. Jadi bapak ibunya itu asli Belanda. Dan entah kenapa atau kelainan gen atau apa, dan si bapaknya ini menganggap ibunya Nyonya Ani ini selingkuh. Oh, jadi ada oke. kekerasan di situ. Jadi sejak kecil dia mengalami kekerasan di Belanda waktu itu, dan akhirnya dia tahu tentang Indonesia karena sebelum dia pindah ke Belanda, sejak kecil dia sudah ada di Indonesia sekitar sampai 0 sampai 10 tahun. Akhirnya dia setelah 20-an tahun begitu di Belanda, dia kembali lagi ke Indonesia dengan misi untuk mengangkat harkat martabat wanita di Indonesia, wanita pribumi gitu ya, wanita pribumi begitu. Jadi dia tertantang untuk memperjuangkan pergerakan nasionalisme waktu itu. Waktu itu kan eranya tahun settingnya setelah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan gitu. Jadi setelah 1945 berarti ya? Ya waktu itu. Nah itu dia datang, akhirnya punya hotel di Jogja, namanya Hotel Tugu, dan dia jadi sosok yang berpengaruh untuk menunjukkan bahwa ternyata pribumi itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, sekarang bedanya teater, film pendek, dan jadi sutradara kan punya kesulitannya masing-masing. Gimana rasanya tuh jadi wakil sutradara gitu? Kan kamu berarti yang mengarahkan kan secara tidak langsung. Nah itu bedanya kayak gimana? Lebih sulit mana? Sebenarnya ada porsinya masing-masing, baik jadi aktor maupun jadi asisten sutradara ataupun jadi sutradara, itu ada masing-masing. Dari ilmunya sebenarnya dasarnya kan sebenarnya para aktor ya, jadi aktor. Kalau kita jadi aktor yang baik, kemungkinan besar bisa menjadi sutradara yang baik gitu. Yang penting lebih dari tahu lah dasar-dasarnya seperti apa. Nah ini kan juga pengalaman yang baru buat aku sebagai asisten waktu itu. Memang tantangannya lebih besar karena kita tidak hanya bertanggung jawab satu peran aja kalau jadi aktor kan berat, tapi justru ke keseluruhan permainan dalam pertunjukan itu, karena harus memastikan tokoh aktor A, aktor B, aktor C itu mengeluarkan potensi mereka, mengeluarkan porsi mereka itu pas dan terbentuklah suatu chemistry. Nah itu yang cukup jadi tantangan juga buat aku, karena namanya sutradara ataupun asisten sutradara itu pasti tanggung jawabnya umum untuk semua peran. Ya untuk aktor-aktornya khususnya, mengarahkan nanti misalkan blockingnya seperti apa, nanti posisinya gimana, pengucapannya seperti apa, lalu gerakan tubuhnya bagaimana, gesturnya gimana, ekspresinya nanti marah tuh sebesar apa marahnya gitu. Jadi kita harus sesuaikan ke apa sih yang mau kita bawa, apa yang kita tunjukin nanti. Itu yang peran, yang tanggung jawab yang aku pikir jauh lebih berat dibanding jadi aktor. Iya sih, karena kan secara tidak langsung kan kalau sutradara kita lihat kayak mengarahkan chemistry-nya kayak gimana, kalau misalnya nada bicaranya yang marah tuh gimana, yang sedih itu gimana gitu kan. Wow, menantang banget ya, dari aktor jadi sutradara. Ada rencana akan menjadi sutradara? Ada nggak sih? Atau punya satu mimpi ke situ? Sebenarnya aku sangat membuka berbagai kemungkinan, tawaran-tawaran untuk belajar, dan itu aku pasti akan, kalau diberi kesempatan aku pasti akan terima dengan baik dan berusaha untuk terus belajar, memberikan apa yang aku bisa. Cuma kalau dari minat pribadi aku bakal harus ke situ sebenarnya nggak terlalu ya, tapi kalau diberi kesempatan aku akan terima. Karena kalau dalam teater itu khususnya dalam perkuliahanku itu ada peminatan. Kami ada peminatan itu penyutradaraan yang seperti tadi Alfa bilang, lalu ada keaktoran, lalu ada artistik itu nanti bisa set panggung, bisa make up juga, terus ada penulisan, itu bikin naskah dan lain-lain, lalu ada dramaturgi itu pengkajian, semacam kritikus nanti kalau kritikus seni gitu, khusus bidang teater. Nah kalau aku lebih condongnya antara penulisan sama
keaktoran. Oh gitu. Tapi kalau diberi kesempatan untuk belajar penyutradaraan, aku bakal terima itu, dan seandainya diterima baik dan diapresiasi ya siapa tahu itu jalan, kita nggak akan tahu ya lagi ke depan. Oke gitu kan. Tapi sejauh ini masih fokus ke penulisan sama keaktoran. Tapi kalau tiba-tiba nanti Amorisa meminta membuat web series, sekarang belajar dulu waktunya menimba ilmu sama yang udah lebih senior, sama yang lebih berpengalaman. Itu sih yang aku pengen perjuangin sekarang. Seandainya ada kesempatan aku bisa, aku terima gitu. kalau misalnya ditanya, kalau tiba-tiba ada yang nawarin, kau pengen kerja sama siapa sih? Spill nama senior yang pengen kamu ajak kerja sama. Ada. Yang tinggi boleh kok. Yang tinggi yang boleh. punya pengabdi setan boleh. Kalau sutradara pasti aku dari dulu sejak film pertama yang Pengabdi Setan tuh aku udah ngefans sama Joko Anwar, Bang Joko Anwar. Oke. Apalagi ketemu langsung waktu itu di Empire. Itu Tapi kita nggak ketemu, Cong. Iya, kita nggak ketemu. Ya. Anda jangan datang juga ya. Iya. Saya sama Tara Basro. Iya. Boleh juga. Jadi beliau itu sangat care dan tidak sombong, sangat rendah hati dan mau merangkul, mau menerima orang-orang yang datang itu udah kayak udah sini, ayo nanti tunggu dulu ya, nanti sama aku. Ramah banget, orangnya halus dan sangat dermawan ngasih ilmu itu loh. Jadi ketika aku dengerin beliau bilang Bang Joko Anwar itu banyak ilmu yang aku dapat dari sisi sutradara, gimana cara bikin film, gimana cara menyatukan chemistry pemain, manajemen waktu, manajemen produksi. Banyak ilmu banget dari beliau. Dan seandainya boleh memilih dan bisa diberi kesempatan, pasti aku mau banget bareng ikut projectnya beliau itu Pak Joko Anwar. Terus ada lagi nggak selain Joko Anwar, ada lagi nggak? Ada. Kalau aktor tuh dulu aku mengidolakan. Bukan Amorisa apa dong? Apa? Bukan Amorisa. Itu juga tapi itu, secret. Iya. Secret. Jangan bilang saya. Oke. Nah, kalau aktor itu ada dua untuk cowok ya. Ada Reza Radian sama Teguh Rifnu Wikana. Mereka punya kemampuan acting yang menurutku luar biasa karena dasar mereka itu dari teater dulu sebelum masuk ke film. Jadi mereka ikut komunitas teater, terus sudah terbiasa main di panggung, baru terjun ke dunia film dan hasilnya emang ketara beda banget gitu ketika orang yang ujuk-ujuk main film atau dari FTV itu pasti beda dengan orang yang ya, dari segi keaktoran ya. Dan mereka orang yang dipikir tokoh-tokoh yang sangat mau terus belajar dari aktor-aktor luar negeri juga untuk memperkaya ilmu, dan itu aku salut dengan film-film mereka. Itu sih yang itu menarik. Ada rencana atau punya mimpi untuk bikin film? Kalau film pendek udah pernah bikin belum? Film pendek sebagai aktor atau sebagai sutradara mungkin? Pernah bikin dulu waktu ada Lokakarya, dalam rangka lomba waktu itu. Pernah bikin dalam kelompok. Itu kami waktu itu bikinnya cuma sehari dan syukurlah dapat juara waktu itu. Memang Di UIN dapat juara berapa ya? Dua apa ya? Dan ya nggak nyangka juga, dan syukurlah dapat hadiah yang ya lumayan lah itu, dan bisa dibagi-bagiin ke teman-teman waktu itu. Itu menurutku yang pikir salah satu film yang pernah gue buat. Sebenarnya pernah juga waktu itu di SMA. SMA waktu itu aku bikin film tentang korupsi. Tapi itu masih uji coba aja sih, uji coba dan diikutkan lomba. Cuma emang nggak juara, tapi aku merasa senang aja bisa terlibat di situ, dan seenggaknya dapat sertifikat aja udah senang waktu itu. Udah senang waktu masih coba-coba gimana caranya, ini nanti majunya seperti ini. Jadi pengalaman pertama juga waktu itu. Kalau aku tanya 3-5 tahun ke depan kira-kira akan ada apa? Oh, God. Kira-kira misalnya kalau aku tanya 3-5 tahun ke depan, punya mimpi apa sih?
Pasti mimpi terbesarku. Mimpi terbesarnya apa? Nah itu. Mimpi terbesarku bekerja di industri film pastinya. Oke. Sebagai pekerja seni kreatif. Karena yang sebenarnya yang aku perjuangkan di sini selain bekerja di film itu juga bertemu dengan orang-orang baru dalam setiap produksi. Karena kita akan ketemu dengan orang baru yang berbeda setiap kali, dan juga aku pikir ada bidang-bidang yang memang relate sama aku banget. Misalkan seandainya bikin naskah atau jadi skrip, dan aku merasa aku cocok di bidang itu. Seandainya pun jadi aktor, ya aku pun juga berusaha untuk menampilkan apa yang bisa aku lakukan dengan yang sebaik mungkin. Dan tentunya industri film apalagi Indonesia ini kan sekarang lagi meningkat ya. Iya, lagi up banget sih. Apalagi film-film horor gitu ya. Sekarang penghabis setan udah 6 jutaan. 6 juta Kemarin lebih. KKN Desa Penari 9 juta. Sebulan juga. Jadi aku pikir antusiasme masyarakat itu tinggi untuk film-film Indonesia, apalagi bisa film horor. Jadi banyak peluang, apalagi juga sineas muda itu banyak sekali bikin film pendek dan juga jadi juara di tempatnya masing-masing. Gue pikir akan banyak orang yang akan terjun di sektor Perfilman juga tuh. Karena film Indonesia sekarang lagi up banget. Gak cuman horor juga. Ya, drama, romance. Ngomong-ngomong tentang drama, kamu suka nonton K-drama juga? Drama Korea tuh. Drama Korea gimana? Drama Korea? Aku pernah nontonnya Squid Game. Emang dari awal sampai akhir tuh ceritanya bagus banget, konfliknya, dan emang beda banget ketika kita lihat permainan tradisional kan itu jadi dikonsep sebagai pembunuhan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nonton ini yang mau jadi aktor atau pada akhirnya nanti jadi sutradara, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan kepada mereka yang pengen bergelut di bidang kreatif, perfilman atau dunia peran? Untuk pesannya aku merasa nggak layak ya. Rasa bukan Ada masih yang belum pengalaman sama ya. siapa. Jadi sebenarnya masih banyak orang yang lebih pantas ya. Tapi gini, seenggaknya ketika teman-teman punya hasrat atau merasa bahwa ini aku banget nih, rasa ketika main film kah atau ya mulai mungkin dari drama-drama sekolah, kelas gitu ya. Drama kehidupan bisa? Iya, setiap hari. Jadi ketika suka main drama misalkan, ya yang nggak perlu berpikir yang berat kita harus bagus, harus mempesona orang, itu enggak itu. Karena poinnya ketika menjadi aktor kah atau kamu suka nulis drama atau pengen jadi sutradara, nikmati itu jadi suatu bagian. Wah, ini aku berekspresi dengan lepas, aku merasa enjoy di sini, ngerasa bahagia. Ya udah, lakuin aja, bikin drama pendek misalkan di sekolah, atau bikin naskah pendek dipublikasiin. Toh itu sebagai suatu saluran, ini loh aku punya karya seenggaknya. Walaupun mungkin waktu itu kita pikir, wah ini nggak bagus, jelek, tapi udah bikin aja. Nah, yang penting siapa tahu ke depan kamu konsisten terus dilirik sama orang-orang petinggi sana film gitu ya. Joko Anwar gitu. Tolong Joko Anwar kalau lihat video. Nah, itu ya dibuat yang pendek dulu atau bikin vlog ya, seperti apa suka bikin vlog, jadi host itu. Lakuin aja dulu. Mau dilihat 1 orang, 2 orang nggak masalah. Enggak dong, kita tuh ini 1,5 juta orang. Satu setengah juta viewer, 1,5 juta jiwa. Oh, jiwa yang nggak ada di dunia ini. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banget buat Yevin yang sudah menyempatkan waktu. Oke, terima kasih juga buat Alfa yang udah jauh-jauh ke sini, macet-macetan juga. Macet-macetan ya. Macet-macetan. Nah, makasih banget buat pengalamannya. Hari ini aku juga belajar banget tentang tentang seni peran. Nah, ini kan juga apa ya,
suatu hal yang unik dan aku juga belajar. Nah semoga teman-teman juga bisa belajar nih dari Kevin. Mungkin suatu hari Anda bisa menjadi ini hantu-hantunya Joko Anwar. Loh, kan bisa mulai dari situ kan? Iya betul. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Nambang di kamera ya. Nonton di kamera dulu. Jadi yang megangin roknya ibu juga bisa. Gerakin ibu digeret itu ya. Gini. Pakai rok. Ya, siapa tahu kamu jadi stuntman pocongnya Joko Anwar juga kan? Bisa kan? Bisa. Sesederhana itu jadi yang lebih profesional. Kayak lompat-lompat gitu. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan jangan lupa untuk nonton video lainnya. Thank you. Thank you. See you again.